Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk tingkat SMP MTS kelas 9. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Bab 3. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenal serta memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap ketentuan perihal bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin ketiga, memahami berbagai prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin keempat, memahami dinamika perwujudan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian tujuan pembelajaran pada bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Kita masuk ke poin B karena poin A telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Sekarang kita masuk kepada poin B tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Satu, bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Amandemen Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hendak menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Itu adalah bunyi Pasal 1 Ayat 2 setelah amandemen, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Namun sebelum amandemen bunyinya sebagai berikut, bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat yang pelaksanaannya penuh oleh MPR. Itu bunyi Pasal 1 Ayat 2 sebelum amandemen. Nah, setelah amandemen ini mengalami perubahan bahwa kekuasaan tertinggi dilaksanakan atau kekuasaan tertinggi negara Indonesia adalah rakyat yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dua, prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Menurut J.B. Thunberg, adanya prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis yang berjalan beriringan memunculkan istilah negara hukum yang demokratis. Demokratis Rechtsstaat, bukan demokrasi Marktstaat atau demokrasi yang berdasarkan kekuasaan. Menurut Jimny Asidiki, bahwa gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum, konstitusional demokrasi, mengandung 4 prinsip pokok sebagai berikut. Yang pertama,
adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Yang kedua, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas. Yang ketiga, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Yang keempat, adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Inilah 4 poin atau 4 gagasan menurut Jimli Asidiki bahwa demokrasi yang berdasarkan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Terdapat dalam pasal 1 ayat 1. Yang kedua, kedaulatan berada di tengah rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Terdapat pada pasal 1 ayat 2. Poin ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Terdapat pada pasal 1 ayat 3. 4. Presiden tidak dapat membengkukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Terdapat pada pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin kelima, bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ini adalah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 17 ayat 4. Poin ke-6, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar tercantum pada pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sekian. Terima kasih. Inilah materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.